videonya mau diupload ya. Jadi saya bikin disclaimer, ini presentasinya cuma buat, eee, sorry, presentasinya cuma dibuat untuk akademis ya. Jadi apapun yang ditaruh di sini itu, atau yang diungkapkan di sini ini masih bisa salah, masih bisa dipertanyakan kebenarannya. Jadi kalau misalnya mau diskusi, nggak apa-apa juga, bisa ngubungin saya langsung atau EAG. Terus, mmm, ini ada materinya, kita bahas tentang ini dulu ya, perkenalan tentang MT-nya itu gimana gitu, biar nggak loncat-loncat. Soalnya kebanyakan biasanya orang lebih seneng ngeliat warna-warninya gitu, tapi tanpa tahu sifat alami datanya tuh kayak mana gitu. Sementara yang penting kan kita harus bisa ngerti lah seenggaknya konsep pengolahan data MT itu asalnya itu dari mana, terus apa sih hal yang nggak bisa kita capai di pemodelan, apa sih yang nggak bisa kita benerin di fase pemodelan nanti gitu. Karena ini materinya pemodelan ya tentu, beberapa hal yang kayak noise dan segala macam itu ya nggak semuanya bisa dikompromi di pemodelan gitu. Kadang ya datanya benar-benar jelek ya akhirnya mendingan nggak usah dipakai gitu. Ini ada outline-nya, ada overview dulu, terus kita belajar akuisisi bentar sama data processing, habis itu kita ada MT modeling. Ini saya rangkum, se 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 yang bisa dicerna mungkin ya. Soalnya kalau misalnya kita modelingnya advance banget, eee, entar ya nanti takutnya crash sama beberapa pihak lah, nggak enak. Jadi saya ngasih tahu yang standarnya aja. Kayak ada QA, QC-nya, empty curve, terus ada masking di empty, terus, harus tahu juga apa yang namanya static shift, terus apa gunanya rotation sama geoelectrical strike, 1,2D model, sama ntar ada studi kasusnya mungkin, eee, pemodelan, gimana sih pemodelan gitu, basic pemodelan di ya prospek geothermal ya. Mungkin itu aja, terus langsung ke yang pertama itu MT. MT ini merupakan metode geofisika pasif ya, yang MT-nya magnetotelurik, kalau misalnya aktif namanya bisa CSAMT, karena depannya CS, control source, berarti sumbernya itu kita yang kontrol, kita yang buat. Nah, kalau untuk MT sendiri ini, dia itu frekuensinya itu dari 10.000 detik sampai 10.000 10.000 detik sampai 10⁻⁴ detik. Yaitu kalian ubah lah dari detik ke frekuensi atau periode ke frekuensi. Nah, terus pertama dipropos itu di Jepang, kalau nggak salah sama Riki Take tahun 1940, terus di-develop juga sama USSR, sama France, orang yang terkenal namanya Vozov, kalau kalian sering dengar atau udah pernah baca bukunya dia. Banyak kayak kegunaan MT ya, salah satunya buat eksplorasi yang terkenal itu biasa eksplorasi geothermal, karena MT itu bagus banget buat nyari layer konduktif yang ada di bawah permukaan. Terus dia juga bisa digunain buat oil and gas exploration, tapi nggak langsung kayak buat nyari minyaknya gitu loh. Nggak, jadi dia lebih kayak ngeliat gambaran subsurface bawah permukaannya itu kayak gimana, terus kita bisa cerita nanti gambaran tektoniknya itu kayak mana. Kalau misalnya dibentuk dari tektonik atau juga dibentuknya dari, uh, apalagi selain tektonik ya, pengendapan kali ya, kayak basin gitu lah. Nah, terus sama mining juga dia udah mulai banyak digunain, terutama daerah bukan di daerah, di tambang yang fokusnya itu udah bukan open pit lagi, jadi lebih ke underground. Ya biasanya mereka buat nge-mapping atau mau ngeliat subsurface-nya itu pakai AMT. Sebenarnya bisa pakai IP, cuma IP kan nggak terlalu dalam. Ya ada beberapa kelebihan dan kekurangan lain. Bukan metode paling sempurna. Terus biasanya buat research juga, mantel itu pakai long period magnetotelluric recording tuh biasanya. Nah, terus lanjut ke ini ya dasarnya MT ya. Saya nge-highlight ada 4 atau bikin garis besarnya itu ada 4. Yang pertama
Ini ada persamaan Maxwell, empat persamaan dari banyak orang digabungin sama dia. Ini yang sebagai prinsipal ya atau dasar fundamental dari MT. Nah, terus yang kedua ini ada ZXY sama ZYX. Ini bakalan kalian temuin sepanjang kalian belajar MT atau kerja dengan MT. Ini namanya impedansi tensor di di sumbu X dan Y atau Y dan X. Nah, ini untuk kita dapetin dua ini, itu diturunin secara analitikal dari yang satu ini. Menggunakan sekitar 8, kalau nggak salah, 8 asumsi MT. Sehingga bisa dapat dua hal ini gitu. Nah, kalau untuk introduction yang bagian ini, atau yang bagian dasar teorinya itu saya nggak terlalu bahas lebih lanjut ya. Saya anggap yang nonton video udah ngerti lah, atau udah paham gitu. Dasarnya dapatnya ini dari mana, terus bisa kemana gitu. Nah, ini pokoknya dasarnya dari Maxwell, kita cari impedansinya, terus habis itu bisa dapat resistivitas sama fase. Resistivitas sama fase, kita bisa istilahnya mencari atau mengidentifikasi seberapa tebal lapisan MT itu gitu. Di satu lapisan MT itu punya beberapa ketebalan dengan resistivitas masing-masing. Terus referensinya mungkin untuk awal-awal tuh bisa baca bukunya Simpson and Barr yang praktikal MT. Nanti di akhir ada list dasar teori ya. Jadi kalian bisa cari sendiri lah di internet. Sudah ngasih daftar pustakanya. Terus ada akuisisi. Nah, akuisisi ini, akuisisi MT mungkin kebanyakan belum pada lihat ya kayaknya. Apalagi 2 tahun kemarin kan. Ini ngomonginnya yang relevan sama saya saat recording sekarang ya. Ini kan relevannya karena 2 tahun kemarin mungkin nggak terlalu banyak aktivitas di lapangan, jadi kalian nggak pernah lihat yang namanya akuisisi MT gitu. Akuisisi MT itu dia ada terdiri dari sebenarnya 5 komponen utama, EX, EY, HX, HY, HZ. EX itu dia adalah dipol elektrik sumbu X, terus dipol elektrik sumbu Y, terus medan magnetik X, medan magnetik Y, medan magnetik Z. Kita pakai convention di mana X itu ngadep utara selatan, terus yang Y itu timur barat. Buat yang magnetik, yang X itu dia ngadep ke utara, Y ke timur, Z itu ke bawah, tegak ke bawah ke dalam permukaan bumi. Biasanya posisinya itu ada poros spot di 4 mata penjuru angin, terus pokoknya dipasang ke alatnya dengan panjang 50 meter. Ini biasanya minimal harus 50 meter ya, atau kurang lah. Jadi totalnya itu sekitar 100. Jadi kadang yang optimal itu sekitar 70 sampai 100 meter. Kenapa panjangnya segitu? Ya panjangnya segitu itu karena itu adalah panjang yang optimal untuk dapetin sinyalnya MT gitu. Kalau misalnya ini kabel yang kalian pendekin, otomatis sinyal yang kalian dapat itu bukan sinyal MT, kebanyakan sinyalnya noise gitu. Itu sifat dasarnya dari antena terhadap elektromagnetik gitu. Terus untuk HX, HY, HZ ini mereka nggak punya panjang, tapi intinya kabelnya itu jangan sampai kalian bikin ngegulung kayak coil lah. Kalian paham lah, coil itu kan kayak gini nih. Pokoknya kabelnya semuanya jangan kayak gitu. Nah, terus untuk akuisisinya ini sendiri, nggak selamanya itu kalian dapat lapangannya tuh yang datar gitu, yang kayak digambarin, enggak gitu. Ya kebanyakan kalian dapat lapangan itu ya yang benar-benar nggak jelas gitu. Ya, kalian bakalan dapat lapangan misalnya di atas gunung kayak begini, pasti ini misalnya ini unitnya, ini pasti satu elektroda gini, satu elektrodanya gini gitu. Kalau misalnya dapat yang kayak gini ya mau gimana lagi gitu, kalian tetap pasang gitu. Cuma berdasarkan pengalaman saya itu masih mending kita masang di lereng, bentuk lereng kayak gini, daripada bentuknya segitiga yang kayak gini. Karena kalau misalnya bentuknya di lereng, ini ada alat, ini kita bisa ngebentang elektroda kabelnya itu seperti ini. Jadi dia nggak menimbulin banyak error di datanya gitu. Dibanding kalau misalnya kita di puncak punggungan,
di mana kedua elektroda itu kabelnya jatuh kayak gini, ini pasti datanya akan lebih lebih error lah daripada yang di bawah ini. Ntar ada hubungannya sama yang di belakang kita bahas, galvanic distortion atau yang mengakibatkan static shift gitu. Jadi PSA-nya atau tipsnya kalau misalnya masang alat bagi kalian yang bakal terjun di sini gitu, ya kalau bisa mendingan ketemu lereng daripada ketemu punggungan. Terus juga kalau misalnya kalian ngukur gitu di daerah yang ibaratnya gimana bilangnya, ada aktivitas manusia gitu. Kalian kalau misalnya mau masang di pinggir-pinggiran situ, kalian juga harus mempertimbangkan orientasi dari akuisisinya gitu. Kalau misalnya kalian punya kabel logonya K, terus kita mau masang alat gitu, ini misalnya orientasinya dia northwest, southeast atau tenggara, barat laut gitu. Kita pasang alatnya itu, kalau bisa kabel elektriknya itu bikin sudut 45 derajat terhadap si kabel. Kenapa bikinnya kayak gini? Karena 45 derajat ini adalah merupakan nilai minimum ya, atau nilai paling kecil lah efek medan magnet si kabel yang ini. Kabel. Itu tips-tips aja sih. Kalau misalnya kalian terjun ke sini, kalau misalnya enggak ya udah lupain aja, nggak guna juga. Oke, terus lanjut. Nah, ini masih akuisisi ya. Ini yang tadi saya bilang gambaran akuisisinya tuh sebenarnya kayak gini. Ini adalah, kita bisa bilang ini sinyal MT-nya nih. Tapi sinyal ini cuma gambarannya aja ya. Sinyal MT itu kan plane wave ya. Jadi dia adalah gelombang datar. Dia sumbernya sangat jauh, nabrak bumi itu dengan sudut 45 derajat, sehingga menjalar di bumi itu gelombangnya datar. Kayak di gambar yang ini. Cuma dia bervariasi perkedalamannya. Makanya kalian punya ada slope kayak gini nih ya, besar atau magnitudo sinyalnya itu ya bervariasi terhadap kedalaman. Nah, terus yang tadi saya bilang kalau misalnya kabel itu minimal 100 meter itu bukan karena geologinya tapi karena sinyalnya itu sendiri. Makin kecil kalian punya kabel berarti yang kalian record kemungkinan besar lebih banyak noise-nya. Karena noise itu dia energinya besar, terus dia short period. Kalau misalnya daerah atasnya resistif, maka dia bisa propagasi secara lebih jauh gitu. Oh ya, ini juga saya mau ngasih PSA lagi kalau misalnya kalian punya akuisisi kayak gini kan itu emang beneran ada yang namanya near field ini, tapi ini lebih ke ini ya, secondary electric field-nya ya, kayak misal tadi kita ngomongin kabel gitu. Kalau misal kita ngomongin kabel suket tadi dekat sama pengukuran MT, udah pasti datanya itu bisa dipertanyakan karena biasanya electric channel-nya itu atau coil-nya itu atau magnetic channel itu udah tersaturasi atau terjenuhkan dari medan magnet si kabel sutet ini gitu. Apalagi kalau misalnya kalian dapat titik, misalnya ini titik MT-nya di sini, terus ada jalan gitu bentuknya kayak gini ngelup. Tapi ini di sepanjang jalan ini ada kabel. Ini berdasarkan pengalaman udah bisa dipastikan data yang di sini itu isinya listrik semua. Bukan listrik sinyal MT, tapi listrik dari pemukiman. Jadi udah pasti ini data ini nggak bakal terselamatkan. Udah tersaturasi. Kita nggak bisa bedain atau si software udah nggak bisa ngertiin lagi yang mana data, mana enggak. Karena benar-benar udah di atasnya sinyal dia. Itu superimpose biasa disebutnya. Terus habis itu ada data processing. Dulu data processing itu karena yang kita ambil ini ada 5 komponen ya. 5 komponen, 5 channel, terus bentuknya itu time series atau deret waktu. Di plotnya itu sebagai sinyal milivolt biasanya terhadap waktu. Nah, ini saya nyari paper, dapat paper waktu dulu sebelum
intinya waktu MT masih dikembangkan dulu ya, estimasinya transfer function itu yang dulu masih masih istilahnya masih jadul banget lah. Jadi ya cuma perubahan domain dari transforming time series ke atau dari waktu ke frekuensi domain, terus habis itu kita nyari tensornya atau transfer functionnya gitu. Nah, di sini juga saya ngambil kesimpulan kalau misalnya transfer function atau tensor impedansi itu merupakan rasio electric field terhadap magnetic field, medan magnet terhadap medan elektrik, yang biasa dilambangkan dengan Z. Tensor ya, makanya saya tebelin di sini. Nah, terus tensornya dapetnya dari mana sih? Ya ini sebenarnya dapetnya dari prinsipnya elektromagnetik gitu. Kalau misalnya kita punya elektromagnetik katakan E, maka dia udah pasti punya teman medan magnet yang menjalar secara ortogonal atau tegak lurus, ya tegak lurus gitu. Nah, makanya terus Z itu dapetnya dari mana? Nah, si output EX ini itu kita bisa dapetin dengan cara mengkalikan produk H dikalikan dengan Z ini. Nah, kita tahu E, kita tahu H, tapi kita nggak tahu Z. Nah, ini yang kita hitung. Jadinya Z sama dengan IX per HY. Itu yang disebut ZXY. Nah, relasi ini yang disebut sebagai Kapnier relation. Gitu. Ada papernya Kapnier tahun 1993. Nah, terus karena si bumi ini nggak 1D atau 2D ya, bumi ini kan 3D ya. Jadi kan kita pasti bakal nemuin struktur yang kompleks. Jadi electric field-nya itu pasti couplingnya itu nggak ortogonal gitu. Nggak selalu X dengan Y gitu. Pasti ada X sama X, terus ada Y dengan Y gitu. Makanya tensor impedansinya juga ada ZXX, Z sama ZYY gitu. Komponen yang ini dibilang komponen diagonal dari tensor, terus komponen ZXY sama ZYX ini adalah komponen off diagonal. Ini kalian ingat-ingat, soalnya ini penting buat identifikasi dimensionalitas lah. Nah, terus karena saya nulis tadi IX itu sama dengan tensor impedansi dikali HY, maka IX-nya itu bisa diturunin lagi jadi ZXX dikali HX plus ZXY dikali HY, atau EY-nya itu sebenarnya ZYX HX plus ZYY dikali HY. Tapi estimasi ini tuh tetap aja gitu kurang istilahnya ya kurang bagus lah, karena masih banyak bias yang ditemukan gitu kalau misalnya pakai estimasi ini, karena datanya kan time series kan, sinyalnya bervariasi, nggak selamanya sinyalnya itu bagus gitu, selama sinyal tinggi kan noise-nya yang tinggi. Jadi kita hasil estimasi noise gitu, bukan hasil estimasinya sinyal gitu. Akhirnya pada tahun 1979 buat ngurangin bias itu, Gamble memperkenalkan yang namanya remote reference gitu. Jadi ada titik empty lain di daerah yang kita bisa bilang remote, makanya namanya remote, sebagai referensi gitu. Apakah emang supaya dapat membantu estimasi ini kalau misalnya ada beberapa data yang kurang baik gitu. Jadi bisa dibantu sama data remote reference. Biasanya yang bisa dibantu sama remote reference itu di medan magnetiknya. Karena balik lagi ke dasarnya MT, medan magnetik di seluruh permukaan bumi dalam daerah yang luas itu adalah datar. Jadi bisa dikorelasikan. Nah, terus habis itu remote reference juga masih memproduksi bias yang nggak terlalu besar dibandingkan single station processing. Terus akhirnya Larsen juga mengintroduksi atau memperkenalkan signal to noise separation, jadi misalnya sinyal sama noise gitu, buat memperbaiki transfer function, estimasinya tuh lebih baik lagi. Terus ada juga estimasi yang diperkenalkan oleh Egbert, dia memperkenalkan multivariate approach, jadi multi komponen gitu, dari beberapa stasiun diolah secara barengan hasil rekaman estimasi. Nah, kalau intinya kalau misalnya untuk data processing ini yang perlu kalian ketahui itu, kita punya data time series, itu bentuknya itu dalam satuannya medan, terus kita harus ubah ke domain frekuensi gitu.
habis kita ubah ke domain frekuensi karena kita punya banyak dataset, terus kita punya banyak istilahnya istilahnya apa ya, kita punya banyak kemungkinan gitu. Karena dalam misalnya satu panjang data 1024, terus 1024 maksudnya kayak gini, sorry, misalnya kita punya data sebanyak 10.000 gitu, terus kita punya window processingnya itu 1024, berarti kita punya sekitar 8 window, dan masing-masing window itu punya estimasi masing-masing gitu. Jadi untuk mendapatkan estimasi yang terbaik itu sekarang itu adalah masalahnya adalah murni murni sebuah masalah statistik gitu. Gimana caranya kita memperoleh hasil yang paling kecil errornya gitu. Mungkin itu dulu ya. Mungkin itu untuk data processing. Terus kita ke modeling ya. Kalau ke modeling mungkin saya ntar bolak-balik PPT ini sama eh, kita modeling itu gimana. Nah, terus untuk modeling itu yang paling penting ya, kan kita udah ngelakuin akuisisi, terus kita udah processing atau kita nerima data dari orang. Yang pertama kita lihat itu kita harus nge-QC dulu sih kurva MT-nya tuh kayak mana gitu. Nah untuk saran saya bikin 3 ya. Untuk QC-nya itu ada masking, terus kita ngeliat static shift sama rotationnya. Nah untuk masking ini sendiri itu merupakan metode untuk istilahnya bukan mematikan ya, menghilangkan lah atau menutup sejenak data-data yang kita pikir itu nggak berkontribusi positif di hasil inversi kita gitu. Nah, untuk kita tahu gimana mana yang dimatiin, mana yang enggak, atau mana yang ditutup, mana yang enggak, biasanya kalau misalnya saya ya, ini nggak ada pakemnya sih, cuma bisa secara logika kan kalian bisa tahu gitu kalau misalnya kalian punya data point kayak di bagian tengah inilah. Ini kan yang atas bawahnya ini yang hitam garis ini kan ini merupakan error bar kan atau standard deviation dari data point ini kan. Nah, berarti data ini yang warna biru ini bisa jatuh di sepanjang garis hitam ini. Nah, kalau misalnya ini dimasukin ke inversi, kurang lebih ini bukan merupakan data point yang baik gitu. Karena dia bisa jatuh kemana aja, terus kemungkinannya bisa kemana aja, sehingga terus dia juga bikin estimasi untuk smooth parameter ini bisa turun atau bisa naik gitu, tergantung pembebanannya dia. Jadi kalau misalnya error barnya sangat gede ini, saran saya mending dimatiin gitu loh. Nah, terus ada QA/QC of empty curve-nya, ada masking. Seperti yang saya mungkin bersinggung ya. Masking itu kan buat nutup atau menyalakan suatu data point di data empty ini. Nah, kalian bisa milih mana yang dimatiin, mana yang dinyalain gitu. Tergantung dari kalian secara ngelihat visual data empty ini gimana. Kalau misalnya kita ngelihat data empty yang di sini kan kurang lebih nggak enak dilihat gitu ya. Karena tren yang warna biru atau ZIX-nya itu kelihatan, tapi tren yang warna merahnya di bawah gitu. Sementara observe data point-nya di atas gitu. Jadi mungkin ketika kalian matiin yang daerah tengah sini atau kalian turn off, mungkin si kurva smoothing ini bisa naik ke atas gitu. Terus juga kan kalian kan nggak mungkin pakai data point yang nggak realistis gitu. Kalian punya data point yang kayak gini, istilahnya trennya atau alurnya itu, patternnya dia ke sini, terus tiba-tiba turun ke bawah gitu. Sampai apparent resistivity-nya ini minus gitu. Kan nggak mungkin banget kan. Jadi saran saya biasanya ya yang gini-gini ini langsung dimatiin semua gitu. Nah, terus untuk ininya, untuk yang mana ini terus tambahan untuk mana yang dimatiin mana yang enggak ya tergantung keadaan error bar yang ada di sini gitu. Misalnya error bar sangat kecil kayak yang bagian ini mungkin bisa nggak dimatiin gitu. Ini nggak apa-apa dinyalain gitu. Tergantung kebutuhan data kalian gitu. Tapi kalau misalnya udah segede kayak gini, karena ini datanya bisa jatuh di mana aja ya ini saran saya bisa dimatiin gitu. Matiin aja. Nah, karena hal ini objektif, di harapannya ini kalau misalnya kalian ngelakuin masking, itu udah tanggung jawab kalian, kenapa itu kalian matiin, kenapa kalian nyalain, gitu. Karena ini sangat berpengaruh nanti ke pemodelannya, banyak data atau informasi yang bakalan kalian inversi. Gitu. Nah, ini contohnya ada yang sebelum dimasking sama sesudah dimasking. Gitu.
Karena saya ngelihat yang di frekuensi atau di periode setelah satu ini nggak ada yang kontribusinya bagus, jadi saya tutup semua gitu. Karena tren lainnya udah nggak jelas, dia udah mendekati di satu juga kan. Sementara resistivitas satu tuh apa? Eh, apa? Air laut aja 0,3. Ya intinya kadang nggak mungkin banget kan ada resistivitas gitu gitu. Terus lanjut, ini ada static shift ya. Saya ngenalin kalian static shift nggak di awal tapi di akhir. Mau di modelan karena biasanya static shift ini kelihatan ya pas datanya itu udah jadi gitu. Udah berbentuk EDI file gitu. Yang saya bilang tadi atau saya bahas di awal tadi ya kita ngolah data time series, kita ngambil data processing, ubah time series jadi frekuensi gitu. Dari situ dari medan magnet elektrik sama magnetik kita bisa dapat apparent resistivity sama fase gitu. Nah kalau misalnya yang saya bilang tadi kalau misalnya kalian ngambil data itu di atas gunung kayak gini, dia tuh arus masa jenis arusnya itu menjalarnya itu udah bukan datar lagi gitu. Tapi ada beberapa tuh yang ngelakuin curl atau keriting ya biasanya atau arus curl kan kalian tahu tuh dia kayak ngelup di bawah sini. Nah ini bikin secondary field EM field gitu, sorry, secondary EM field. Jadi ini bukan lagi yang natural benar-benar dari plane wave terus habis itu dia menjalar di bumi enggak, tapi ini karena dia bentuknya undulasinya ini seperti ini nggak rata, jadi dia ngumpul di sini gitu. Nah hal yang kayak gini bisa bikin electric channel kalian, electric channel itu yang kotak ZXY itu misah sama ZYX-nya gitu. Saya tulis di sini kalau nggak salah. Itu adalah fenomena di mana empty curve, kurva empty-nya ZXY sama ZTX itu misah di high frequency. Kenapa cuma high frequency? Karena umumnya pada daerah kedalaman dangkal itu medan EM itu mereka itu masih medan yang teoritis gitu. Istilahnya bukan teoritis, medannya itu sempurna lah, bisa kita bilang sempurna, bisa juga bilang enggak. Jadi mereka itu tegak lurus. Jadi kalau misalnya mereka tegak lurus, otomatis mereka punya nilai yang sama, cuma punya fase doang yang berbeda gitu. Jadi harusnya XY-nya ini, ZXY sama ZYX, itu mereka pada frekuensi tinggi itu menempel. Nah, kalau misalnya misah karena topografi gini, karena ada secondary magnetic, EM field ini yang bikin elektriknya naik, itu namanya static shift gitu. Nah ini kalian bisa baca papernya Kaufel tahun 2018 gitu. Nah, terus kalau terus semakin dalam atau semakin makin kecil ya frekuensinya, semakin kecil ya lama-lama si medan elektrik sama medan magnetiknya ini udah nggak tegak lurus lagi. Nilainya berubah, magnitudenya berubah. Makanya mereka kadang ada yang ke atas, kadang ada yang ke bawah gitu. Nah, static shift ini bisa kita akomodasi dengan cara ngambil data lagi, data aktif EM, itu namanya metodenya TDEM. Time domain elektromagnetik atau nama lainnya kalau nggak salah transient elektromagnetik. Jadi nanti dia ngasilin kurva elektrik yang warna hitam ini. Nanti bisa digabungin kalau misalnya di Winjiling itu bisa digabungin. Kalian bisa gabungin dua kurva ini, kurva TDM sama kurva MT digabungin. Nanti misalnya TDM-nya di sini. Berarti yang atas ini kalian tarik bawah, ikutin kurva TDM-nya. Nah, makanya di contoh ini kan dia dari ini kan static shift. Saya kasih contoh setelah dikoreksi TDM itu yang di bawah. Yang kotak ini atau yang TE atau ZXY ini dibawa ke bawah sama dia. Ikutin TDM-nya. Salah satu cara buat ngakomodasi ini sih static shift gitu. Atau cara lainnya ya kalian bisa inversi secara 3D gitu. Karena static shift ini dibikin sama galvanic distortion atau distorsi galvanik. Ya kalian tinggal masukin ketiga D inversi dengan mengakomodasi distortion matrixnya gitu.
kalian kalian kompromiin tuh gimana caranya buat ngilangin efek distorsinya. Oke, mungkin itu terus sama satu lagi itu rotasi sama geoelectrical strike. Karena kita ngomongin 1D sama 2D, terus kita balik lagi dari impedance atau transfer function Z-nya itu, kan dia kan punya 4 komponen ya. 4 komponennya itu dia ada ZXY, ZYXY, ZXX, ZXY, ZYX, sama ZY gitu. Nah ini komponennya ini itu bisa dibagi jadi 2 mode. Ada yang namanya mode transverse elektrik sama transverse magnetik. Apa sih yang dibilang transfer elektrik atau magnetik? Kalau transverse elektrik atau TA itu E field-nya itu paralel terhadap strike, terus kalau misalnya H field-nya itu dia tegak lurus terhadap strike. Nah, kita minjem terminologi strike di geologi, istilah artinya itu sama, strike itu kemenderusan, tapi kalau misalnya di sini kita geoelektrik, berarti kemenderusan sifat elektriknya. Bukan berarti strike geologi itu harus selalu sama dengan strike geoelektrik, enggak selalu kayak gitu. Tapi pada kebanyakan kasus, geoelektrik ini biasanya sama dengan strike struktur yang data yang kita ambil biasanya gitu. Cuma enggak dua hal yang berbeda parameternya, enggak selalu sama. Itu yang perlu diingat. Nah, terus kalau misalnya TM itu kebalikannya dari TE, berarti dia E field-nya itu tegak lurus, sedangkan H itu dia paralel. Nah, gimana sih cara dapetin TE sama TM-nya itu? Nah, dapetin TE sama TM itu bisa kita dapetin di mana kalau misalnya ada beberapa kondisi yang dipenuhi gitu. Di mana nilai ZX atau nilai ZYX ini merupakan adalah nilai maksimum dan minimum, salah satunya bisa ZX yang maksimum, bisa ZYX yang maksimum gitu. Nah, terus yang ZX dan ZYY itu dia nilainya itu minimum gitu. Nah, itu yang namanya principal axis gitu. Jadi kalau misalnya kalian di Winjiling nanti, kita nanti pakai software Winjiling, kalau misalnya ngerotasinya ke principal axis, pasti salah satunya ada nilai maksimum yang ZXY, terus ada nilai minimum di ZYX gitu. Sama ZXX dan ZYY-nya itu pasti dua-duanya adalah nilai minimum. Ini menurut Herman 1973. Untuk lengkapnya kalian bisa baca di paper dia gitu. Nah, terus kenapa jadi penting? Karena kalau misalnya kita modelin 2 dimensi, itu kita modelinnya itu harus mengacu pada electrical strike-nya. Kita nggak bisa serta-merta kita langsung modelin ya. Pokoknya profilnya ngasal, mau arahnya kemana aja, terus datanya kita rotasi kemana-mana, itu nggak bisa. Kalau misalnya 2 dimensi. Nah, kalau misalnya 3 dimensi atau 1 dimensi, dia nggak perlu dirotasi. Kenapa? Karena 1 dimensi itu variasinya itu hanya terhadap kedalaman, sedangkan 2 dimensi itu variasinya ada variasi lateral sama variasi kedalaman. Nah, kalau misalnya 3 dimensi, variasinya ke semua arah gitu. Samping ada, ke bawah ada gitu. Makanya dia nggak perlu dirotasi. Kebanyakan ya, disclaimer, kebanyakan expert atau seminar yang saya datangin gitu bilangnya kalau misalnya 3D itu ya nggak usah dirotasi lagi gitu. Terus selanjutnya, nah buat cari geoelectrical strike-nya selain pakai principal axis, kita juga bisa pakai cara lain gitu. Nah, cara lainnya itu salah satunya itu bisa pakai phase tensor, terus kita bisa pakai resistivity tensor atau Z-strike, Z-strike, ada ntar kalau misalnya dia di file tuh, terus sama T-strike atau tipper strike. Nah, tipper ini merupakan faktor pengali atau bisa dibilang apa ya? Ya multiplication faktor lah, sama kayak tensor yang ada di X yang kita bahas di section pertama tadi, di mana medan elektrik atau medan magnetik Z itu sama dengan multiplication faktornya ini atau yang bisa disebut tipper dikali dengan medan magnetik X dan Y. Nah, tapi kalau misalnya buat menentukan strike ini, mereka masing-masing punya kekurangan sama punya kelebihan gitu. Untuk phase tensor ini, kita punya kekurangan di mana ada 90 derajat ambiguitas gitu.
Jadi kalau misalnya nanti kita plot ke diagram Ross, dia bentuknya itu bukan ke north atau south doang, nanti 90 derajat dari situ juga ada east west gitu. Jadi kita bisa 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 terjebak gitu untuk nentuin geoelectrical strike-nya gitu. Nah, terus kalau misalnya di sini ya kita pakai tipper strike aja atau pakai induction arrow. Dari panduan itu ntar kita bisa ngelihat lah, kita generalisasi kalau misalnya strike itu arahnya ke sana gitu, biar lebih mudah juga. Nah terus datanya itu nanti kalian rotasi ke tipper strike atau ke sensor yang kalian tentuin, apalah yang kalian metodenya yang kalian pakai. Nah habis itu nanti kalian bikin profil 2 dimensinya tegak lurus dari arah rotasi data tersebut. Misal kalian punya 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 data itu arahnya ke sini atau strike-nya ke sini, ya berarti kalian bikin profil nanti itu kayak begini. Ini profil kalian P01. Kalian nggak dianjurkan bikin bikin profilnya ini paralel karena nanti nggak kelihatan anomalinya. Nah terus ini ada apa namanya, ada sedikit komentar tentang modeling. Walaupun saya juga nggak terlalu jago modeling karena biasanya berkutatnya di akuisisi sama processing gitu. Modeling kemarin baru beberapa kali doang lah, bantu-bantu orang. Untuk yang perlu kalian ketahui itu kalau misalnya di pemodelan itu kita kenal ada yang namanya garbage in, garbage out gitu. Kalau kita punya sampah awalnya, mau sampai kapanpun itu tetap jadi sampah gitu. Kecuali ntar ada keajaiban atau mujizat dari yang maha kuasa, itu bisa jadi sesuatu yang berharga ya kita nggak tahu gitu. Tapi kan mujizat itu kan nggak langsung gitu. Apalagi kita ngomongin data fisikal gitu, data geofisika gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya data jelek atau data sampah, terus kalian punya bayangan model, a priori model kalian mau bikinnya kayak mana, ya hasilnya tetap jelek gitu. Karena ntar ada yang mempertanyakan confidence-nya, level confidence-nya di mana gitu. Data ini nggak salah gitu, karena datanya aja jelek gitu, gimana modelnya gitu. Walaupun modelnya bagus banget, kayak coincide atau cocok banget sama geologinya gitu. Tapi datanya jelek, pasti dipertanyakan orang gitu. Ini ada manipulasi apa di dalam situ gitu. Nah, jadi repot lagi ntar klarifikasinya. Misalnya punya data bagus, cuma modelnya jelek gitu. Ya, hasilnya juga bakalan jelek. Cuma kalau misalnya kita udah punya data bagus, garbage model ini kan bisa diganti jadi perfect model. Jadi kita bisa punya reasonable result atau kita bisa punya hasil yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau misalnya awal datanya itu udah jelek, ya mau sampai kapanpun juga ya tetap jelek gitu ya. Kalian mau maksain apa gitu? Yang ada kalian manipulasi gitu. Terus jangan pernah juga ngelakuin manipulasi yang kayak kita di sini lakuin ini yang QA/QC-nya ini sampai kalian geser-geser si salah satu data point ini supaya mereka semua tuh nempel gitu. Itu namanya manipulasi data, itu namanya kalian ngelawak, lucu gitu. Jangan sampai kayak gitu. Itu sangat-sangat nggak diperbolehkan ya. Kalau misalnya geser-geser data yang saya ceritain tadi kan itu kan karena ada dasarnya didukung data TDM, maka dia bisa digeser atas atau ke bawah. Kalau misalnya kalian ngasal geser terus tanpa ada alasan kayak ya smoothing kurvanya ke sini sih. Jadi kayaknya kalau misalnya kita turunin ke bawah datanya kayaknya nggak apa-apa deh gitu. Jadi jangan sampai kayak gitu karena itu nggak ada dasarnya sama sekali gitu. Ya daripada kalian bikin kayak gitu terus membohongi diri sendiri ya lebih baik kita kalian survei ulang. Ya mau nggak mau gitu. Ini itu ya untuk modeling PSA-nya. Terus ada 1D modeling. 1D modeling mungkin saya cerita tentang apa sih yang kita lakuin tuh kalau misalnya dapat data dari lapangan bentuknya EDI itu kayak mana. Nah, ini juga ada beberapa catatan juga ya. Walaupun MT itu dia sangat baik lah ya, kalau misalnya untuk memetakan resistivitas sebuah permukaan.
Tapi resistivitas permukaan ini jarang gitu, satu banding satu. Kalau misalnya resistivitas itu langsung ke litologi. Ini hati-hati. Karena bisa aja dalam satu lembar atau satu layer resistivitas itu dia punya banyak litologi batuan. Kalian jangan sampai bilang kalau misalnya, oh pokoknya kita punya layer resistivitas sekitar 5.000 ohm meter, ya udah berarti itu batuannya granit gitu. Nggak bisa gitu juga gitu. Kalian harus cocokin sama geologinya, atau kalau misalnya ada data bor lebih bagus atau di korelasi dengan data geofisika lainnya itu lebih bagus lagi gitu. Pokoknya intinya MT ini dia cuma kenal resistivitas sama konduktivitas. Nah dari situ baru kita kenal yang namanya konduktansi. Seberapa konduktif suatu layer dalam di bawah permukaan gitu. Itu namanya konduktansi. Oke, kalau misalnya ini mungkin kita langsung ke ini aja ya, ke pemodelan. Oh ya, untuk pemodelan saya ngambil datanya itu dari dari sini. Itu tutorial data from Mountain Home ID. Terus saya pakai data yang ini. Nah, ada dua, LBNL sama USGS. Saya pakai yang LBNL. Bisa di-download di sini. Nah, terus lanjutin ke pemodelan aja ya. Ini mungkin kebanyakan udah tahu ya ini software namanya apa. Ini nama softwarenya itu WinGLink. Jadi kalau misalnya kita baru datang ke WinGLink, biasanya kita tuh disuruh bikin database dulu gitu. Bakal ajarin bikin database. Nah ini kalian bisa bikin database gitu, namanya bebas apa aja gitu. Soalnya gitu ya, database. Nah ini di sini database ini kalian nentuin informasi krusial lah, misalnya data kalian tuh diambil di hemisfer mana, koordinat unitnya kalian mau pakainya apa, terus projection koordinatnya itu apa gitu. Nah untuk data yang ini, untuk data yang sampel data yang ini, itu dia adanya itu di hemisfer yang north, terus zonanya itu 11. Nah ini udah diganti, jangan lupa ganti yang ininya, datumnya ganti aja ke WGS 84. Karena datanya lumayan baru ya, 2010 ke atas kalau nggak salah. Jadi WGS 84 lah kebanyakan udah. Lagi ngambil USGS. Terus geografi koordinatnya datumnya juga kalian ganti, jangan lupa ke WGS 1984. Nah terus udah tinggal di next aja. Kalau misalnya udah kayak gini, pertama yang kalian lakukan itu ya biasanya kalian bikin project dulu. Bikin project single, terus project name-nya apa, misalnya ini lah misalnya TSMT. Terus data type-nya apa? Di WinGLink itu ada banyak data type, ada lagi generic, ada well juga ada, MCSM, ada DCSM, ada CSIMT juga, ada DC, ya pokoknya banyak lah utility-nya. Kalian pilih mau satu telluric, location-nya di mana? Ini kan Mountain Home, Idaho aja. Terus company-nya bisa kalian tulis, biasanya kalau misalnya kalian kerja, kalian biasanya nulis company sama kontraktornya siapa gitu. Nah, kalau misalnya udah, baru kalian ngelakuin import data, buat melihat data ID-nya tuh kayak mana sih gitu. Nah, untuk import itu kalian pilih ini, file import, pilih yang external file, terus in an existing project. Hati-hati pas masukinnya kalau misalnya kalian punya banyak nama project ya, diperhatiin namanya gitu, soalnya dia pasti nunjuknya itu ke paling pertama rilis project ini. Nah terus saya udah bikin,
yang di file LBNL. Nah, terus habis itu kalian import all aja. Ini yang ini kayaknya enggak deh, karena dia belakangnya R, itu remote. Jadi nggak usah. Kalian import, terus tinggal next aja, datumnya udah oke. Terus ditanya tuh biasanya pas empty mau import datanya, perlu ada recalculation apa enggak. Kalau saya biasanya ngeliatnya langsung no recalculation, terus kalian boleh pilih principal access atau user define. Kalau user define saya biasanya nyamannya ngeliatnya di 0 derajat daripada ngeliat di principal access. Karena principal access kan dia kan satu maksimum satu minimum kan, nggak terbiasa gitu. Jadi saya terbiasanya ke user define 0 gitu. Ini lebih kebiasaan aja sih. Datanya nggak ngaruh sama sekali. Kalau misalnya udah selesai di import, nah terus biasanya sih kalau misalnya udah ngimport kayak gini, nah kalian tuh ngeliat dulu persebarannya di peta gimana. Walaupun kalian udah tahu, biasanya kalau misalnya udah ngambil data, kalau ngambil data sendiri ya biasanya tahu persebaran datanya di mana gitu. Kalau misalnya enggak, kalian mesti lihat dulu gitu. Nah, ntar biasanya kalau misalnya kalian buka Maps, dia nanya, mau di-grade nggak gitu. Istilahnya ini mau diwarnain nggak gitu lah. Nah, kalian pilih aja grid using default parameter gitu. Nah, ini untuk yang ini, informasi yang ditampilkan di sini itu adalah informasi elevasi ya. Ini ada stasiunnya, lambangnya segitiga. Ini ada project window. Kalian bisa nongolin nama stasiun, N. Jadi habis ngeklik ini tuh ininya harus diklik lagi gitu. Terus habis itu ada S. S-nya itu stationnya lambang, simbol. Itu habis itu V, value. Value-nya berapa? Pastinya doang sih. Udah, gitu doang. Nah, terus biasanya ya, ada baiknya kalau misalnya kalian kerja di Winjiling biar nggak apa namanya, biar nggak bolak-balik ya. Kalian itu lihat dulu gitu. Kira-kira ini yang harus ditentuin tuh sebenarnya bebas gitu ya. Tapi saya lebih condong ngelihat datanya dulu sih gitu daripada ngeliatin profilnya gitu. Jadi kalian boleh bikin profilnya dulu dengan cara kalian nentuin geoelectrical strike-nya, baru kalian ngeliat profilnya, ngeliat stationnya masing-masing. Atau kalian bisa ngeliat datanya dulu secara keseluruhan, habis itu kalian tentuin deh profilnya itu arahnya kemana. Sama aja gitu. Kalau misalnya saya lebih seneng ngeliat datanya dulu gitu, karena penasaran banget gitu. Nah, terus untuk sounding ini kalian bisa banyak pilihan ya, ada dari list, ada map, ada terus ada quick view, ada data edit. Nah, untuk ngeliat keseluruhan saya biasanya pakai map, terus pilih yang ini band selection, buka aja semua. Nah, terus habis itu kalau udah nongol gini biasanya saya jejerin secara horizontal atau vertikal gitu. Nah, karena ini datanya kebanyakan nggak kelihatan pasti. Tapi kalau misalnya saya hilangin beberapa gitu, quick view, keseluruhan datanya gimana, biasanya bisa kelihatan kualitasnya. Nah, ini kan udah agak kelihatan nih. Kurva aparennya yang atas, ini fasenya yang bawah. Nah, biasanya kan kalau misalnya saya pribadi ngeliat dulu keseluruhan datanya kayak mana. Ada yang perlu di beberapa di masking gitu. Biasanya untuk saya sendiri, saya itu ngelakuinnya tuh seperti ini ya. Habis kita ngekspor si datanya, terus kita ngeliat dari peta, kita ke sounding, ada cara cepat. Ada yang nama batch procedure. Jadi seluruh data itu akan diperlakukan hal yang sama gitu. Ada rotasi, smoothing, sama 1D inversion model gitu. Nah, rotation ini saya belum ngerotasi apa-apa karena saya belum ngelakuin analisis. Terus habis itu yang paling pertama mungkin saya pengen smoothing gitu. Smoothing itu ya kalian kurva smoothing gitu. Kalian punya observe data, nanti dibikin satu garis gitu berdasarkan error bar sama hubungan antar data poinnya itu kayak mana supaya bisa bikin satu garis kurva yang lebih smooth gitu. Nah, pilihnya all biasanya pakai D+, biasanya kalian bisa nyoba numerical, bisa nyoba Sutarno. Tapi saya pakainya D+, error floor-nya itu 5 derajat. Error floor berarti error floor dari ininya ya, dari data point-nya.
Pengeseran. Dan ini ntar bakal ngerun smoothing ke semua stasiun yang dipilih. Nah, di situ ada batch tool yang bagian 1D inversion model. Nah, ini untuk 1D inversion model yang ini itu istilahnya quick inversion gitu. Biar kalian bisa ngelihat respon pemodelannya itu gak manual gitu, bisa otomatis banyak gini loh. Jadi kalau misalnya kalian punya 300 station, gak mungkin kan 300 station ini kalian modeling 1D satu-satu gitu. Kalian bakalan modeling 1D satu-satu kalau misalnya dia itu penting untuk presentasi atau penting untuk interpretasi. Baru kalian modeling pasti sesuai dengan keinginan kalian atau sesuai dengan korelasi kalian gitu. Jadi kalau misalnya buat ngelihat awal biasanya ya select all aja, terus untuk kurva yang dipakai ada kurva edit sama kurva smooth. Kurva smooth kan tadi kita udah bikin ya. Daripada kadang kan mata kan sukanya ngeliat yang smooth ya. Jadi saya lebih senang pilihnya yang smooth karena sama aja gitu. Smoothing itu kan cuma dari antar data point kita bikin garis gitu. Ya, kalau misalnya data pointnya bagus, berarti kan garis itu udah jadi representasi observe data ya tersebut kan, jadi nggak masalah. Nah terus untuk modelnya itu ada Ocam sama Bostik. Ini bisa dibaca sendiri ya untuk model Ocam itu apa, terus model Bostik itu apa. Oh kalau misalnya model Ocam ini dia multi layer, tapi multi layernya itu bukan berarti satu layer satu litologi, enggak. Dia lebih kayak buat modelinnya ini buat ngelihat perubahan resistivitas terhadap kedalamannya aja gitu. Biasanya ini untuk layernya bebas, karena bisa lihat sendiri maksimalnya 45 kan. Kalian bisa bikin 20, bisa bikin 15, bikin 5 juga boleh, terserah. Tapi biasanya saya bikinnya sekitar 35. Terus iterasi default, row and depth-nya saya bikin auto. Terus layer model ini representasi ibaratnya kalian punya beberapa layer dengan resistivitas yang tertentu gitu. Nah ini maksimal 8. Saya 8 itu udah maksimal ya. Jadi buat ngakomodasi kalau misalnya kita ada edit biasanya 5 atau 6. 5 atau 6 buat akomodasi kalau misalnya kita mau ganti nanti, terus run inversion. Untuk starting model biasanya ya berdasarkan pengalaman tuh bagusnya kalau misalnya kita ngegesnya dari Ocam. Karena Ocam ini layernya banyak, otomatis calculated response-nya sama observe curve-nya itu pasti lebih cocok dibandingkan yang Bostik yang cuma beberapa layer ini, yang cuma 8. Bisa saya run. Bisa aja. Nah, ini ada yang di skip nih. Kalian bisa lihat kenapa di skip. Smooth modelnya nggak bisa dikomputasi sama nggak bisa nge-guess atau biasanya ini gara-gara error bar itu nggak apa ya, udah kebangetan lah. Jadi datanya kemana-mana, terus si software ini udah di luar kemampuannya dia buat nge-smoothing itu gitu. Nah, biasanya kalau udah begini baru kita masuk ke fase editing. Nah, itu udah saya lakuin. Jadi melihatnya ntar ya. Itu kita mau lihat fotonya gimana gitu. Ya udah, kita bisa buka dari list atau dari map. Maksudnya dari map, mungkin buka bagian sini aja, itu juga nggak terlalu banyak. Nah, untuk ngedit kurva atau ngelakuin hal-hal yang kita udah bahas di awal tadi ya kayak gini. Kita bisa ngedit kurvanya, untuk kita masuk ke Windows seperti ini, ada pilihannya banyak. Ada mask X-nya doang, mask X-nya doang, atau mask dua-duanya, X dan YX, ada mask tipper. Terus datanya ini ada tipper. Biasanya kalau nggak ada tipper itu gara-gara berarti dia nggak punya vertical coil gitu. Makanya nggak ada tipper ya. Terus ada swap, frekuensi, ada strip, static shift, sama static shift reset gitu. Jadi kalau misalnya kalian ngelakuin static shift correction, biasanya kalian pakai stripping. Kasih contoh aja, kalian naik turunin datanya tuh kemana gitu. Nah, untuk masking itu sendiri, ini yang tadi saya bilang sebagai kurva smoothing.
Bisa kita lihat ya, ini kurva smoothing-nya sama observe-nya kan nempel, berarti representatif kan. Nah, udah di bagian-bagian sini nih, bagian deadband, bagian di mana sinyal MT itu sangat lemah tuh dia mulai lucu nih, mulai kemana-mana gitu. Nah, nah ini hal yang kayak gini-gini nih bisa kalian tutupin atau kalian masking gitu. Kalian boleh masking salah satu kurva ini atau dua-duanya juga boleh gitu. Kalau misalnya salah satu aja yang bermasalah, ya berarti kalian masking salah satunya aja gitu. Kalau misalnya dua-duanya bermasalah, ya kalian masking dua-duanya gitu. Cuma perlu diperhatiin kalian harus tetap mikirin ya, ini subjektif sih. Karena ini merupakan logaritmik skalanya, jadi kurva ini tuh kalau bisa ya tetap smooth kayak gini, jangan sampai jadi garis. Garis tuh kayak misalnya kayak gini ya. Ini contoh. Masking X, Y sama YX. Kalau yang ini mau selection cuma bisa satu-satu. Kalau yang ini band selection. Jadi ini kan kalian masking nih. Kalau maskingnya segini. Buat nunjukin yang saya maksud tuh kayak gini. Nah, ini kan kurvanya kan polanya itu kan smooth kan. Ibaratnya itu representatif gitu antara kurva yang kita smoothing sama observe datanya. Nah, kalau misalnya data itu kalian masking, terus dia jadinya garis doang kayak gini, nah ini udah pasti nanti buat di inversi ini bakalan jadi ganggu atau nggak masuk akal gitu. Jadi saran saya kalau misalnya kalian mau masking, kalian lihat-lihat juga bentukan smoothingnya, jangan sampai bikin garis kayak tadi, karena itu udah bukan kurva lagi namanya, itu garis. Kalau kurva kan berarti kan dia nggak bentuk kan. Kalau misalnya cuma garis lurus ya garis namanya. Jangan sampai, hindarilah garis kalau misalnya kalian masking. Nah kalau misalnya untuk ini, saya pribadi mungkin saya masking ini, karena dia outlier banget dibanding data yang lain. Jadinya ini turun kan, sama ini mungkin. Terus sama punya error bar gede. Mungkin ini udah bisa matiin semua sih. Mungkin gini doang. Mungkin gini doang. Karena yang ini dia udah scattering ya, maksudnya dia udah tersebar di mana-mana, jadi kita nggak bisa ngeliat secara kasat matanya, kita udah nggak bisa ibaratnya ngira-ngira gitu. Di arahnya mau kemana. Gitu. Terus untuk masking ini juga kalian lihat juga fasenya gimana ya. Fasenya kalau misalnya udah mendekati 0, itu udah pasti didominasi sama cultural noise atau noise dari manusia gitu. Kalau misalnya udah mendekati 0. Oh, sama mungkin kita harus tahu decade atau kotak ya. Decade itu tuh 10 kalinya satu kotak ini gitu loh. Log 10 lah istilahnya, log 10 dari antara 10,1 sama 10,2 ini namanya satu decade. Maupun dari apparent resistivity 10,1 sampai 10,2 itu namanya satu decade. Nah, satu decade itu terdiri banyak dari data point ya. Di ntar ini decade ini kalian taunya biar kalian bisa ngira-ngira berapa banyak data yang mau kalian pakai, terus berapa banyak decade yang mau kalian pakai gitu. Otomatis kalau misalnya kalian cuma punya data 10 pangkat 2 second, ini kan satuannya period second ya. Berarti kan ini sekitar 0,01 Hz. Kalian nggak mungkin kalau misalnya bikin decade yang paling rendahnya itu ngambilnya dari 10 pangkat 3 atau 0,001. Karena di sini datanya nggak ada. Gitu loh. Nah, jadi buat nentuin decade-nya itu ya tergantung data point yang ada itu available-nya dari mana sampai mana, tersedianya dari mana sampai mana. Setelah itu mungkin kalian bisa ganti-ganti stasiun, save dulu. Kalian bisa ganti-ganti stasiun di bagian ini. Jadi kalian bisa sekalian gitu ngedit yang mana yang harus dimasking, mana yang enggak. Itu udah pasti dihilangin semua. Terus ini pasti hilang. Nggak ngebantu juga.
mungkin ini. Oke. Udah agak ngebantu. Nah, terus mungkin kalian bakalan bertanya-tanya juga ya, static shift itu toleransinya tuh berapa gitu. Nah, untuk hal itu sampai sekarang sepertinya ya, mungkin saya juga kurang banyak baca, kayaknya belum ada pakemnya deh. Belum ada pakemnya di mana seberapa jauh sih yang dibilang static shift itu. Kan kita kan nggak mungkin kan semuanya kita bilang static shift gitu. Jadi kalau misalnya menurut saya pribadi, kalau misalnya ini, dia setengah dikit aja kan belum ada kan. Ini bedanya, ini karena skalanya logaritmik, berarti poin satu sini sama poin satu sini itu dekat. Jadi nilainya dekat itu. Jadi misalnya ini ada 11, ini yang nilainya ini 11, atau di bawah ini row-nya itu 130, mungkin atasnya cuma tipis, 157, cuma beda 20 row-nya. Jadi ini belum static shift kayaknya. Kalau misalnya menurut pandangan saya gitu. Jadi ini mungkin, ya kalau misalnya ada data TDM-nya bagus dikoreksi, tapi kalau misalnya nggak ada ya ini datanya udah baik juga gitu. Karena dia udah hampir dempetan gitu. Terus udah kalian ngelakuin semuanya ke data kalian tuh kayak gitu. Terus saya juga tadi bilang kan kayak kalian bisa nggak istilahnya cuma ngemas berapa data aja gitu. Bisa. Misalnya kalian nganggap si YX ini dia itu masih berkontribusi positif lah istilahnya gitu. Ini nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian masih nganggapnya si YX ini sesuai dengan, maksudnya dia polanya itu masih baik dan trend line-nya itu masih baik, ya nggak apa-apa ini dinyalain. Sementara yang XY-nya ini nggak boleh nyalain, nggak apa-apa karena dia udah terlalu noisy gitu. Ini bisa jadi additional information di inversi nanti gitu. Jadi bisa pilih salah satu atau dua-duanya. Tergantung justifikasi kalian. Dan yang penting kalian bisa menceritakan hal itu. Gitu. Bertanggung jawabkannya lah. Nah, terus mungkin udah ya di bagian masking ini. Terus kita untuk nentuin rotasi sebenarnya itu ada banyak kan caranya. Tadi ada pakai phase tensor, ada pakai Z-strike atau resistivity tensor, terus ada ini juga namanya tipper. Kita pakai induction arrow. Induction arrow sama tipper sebenarnya sama sih, karena penurunannya si induction arrow itu dari tipper. Mungkin secara sederhananya aja untuk nentuin dielectrical strike-nya, kayaknya kita lebih baik pakai induction arrow. Nah, induction arrow ini bisa didapat dari tipper, di mana itu ntar dia dibagi jadi dua komponen real sama komponen imaginary. Nah, komponen yang jadi acuan itu merupakan komponen realnya. Itu tergantung kalian mau pakai convention siapa. Ada Parkinson convention sama Weiss convention. Gimana bacanya ya? Weiss lah tulisannya, Weiss convention sama Parkinson convention gitu. Nah, untuk di sini kita pakainya yang Weiss convention, di mana induction arrow itu dia menjauhi konduktor. Jadi cara buat induction arrow-nya, jadi sebenarnya kalau misalnya di Winjiling ya, kalian udah punya data sampai kan EDI itu kan isinya kan impedansi semua kan. Ketika kalian masukin Winjiling itu otomatis mengkalkulasi kebutuhan kalian gitu. Jadi misalnya kalian butuh yang namanya polar diagram itu sebenarnya phase tensor. Jadi kalau misalnya kalian mau ngeliat phase tensornya atau elipsitasnya dari siapa namanya si data itu di frekuensi tertentu, ya kalian bisa masukin aja ke Winjiling, terus kalian bisa nge-extract. Caranya tuh kayak gini, file, new map, terus kalian bisa pilih polar diagram, terus kalian pilih central frekuensinya. Central frekuensi ini berarti seluruh stasiun,
bakalan milih satu frekuensi untuk dibikin polar diagram. Karena MT ini sifatnya independen per frekuensi, jadi kalian harus milih frekuensinya. Misalnya frekuensi 1, kalian mau ngeliat elektrisitasnya sama polar diagram atau Z-strike atau impedansi strike-nya itu kemana gitu. Nah, itu udah ada di sini gitu. Kalian nggak perlu bikin komputasi ulang gitu. Nah, plot parameter ini juga bisa kalian ekspor ke dalam bentuk ED file yang baru. Jadi kalian bisa masukin ke Excel, terus kalian bisa ekstrak nilainya. Jadi kalian bisa masukin ke diagram ROS gitu. Nah, untuk PES sensor ini udah banyak informasinya ya. Kakak tingkat kalian juga udah banyak yang ngelakuin skripsi kayak di 2014 kalau nggak salah Rossi udah ngelakuin hal ini. Jadi dia ngeliat dimensionalitas per frekuensi dari MT. Nah, kalau misalnya saya kasih gambar aja, kalau misalnya dia bulat, berarti dimensionalitasnya itu adalah 1D. Nah, kalau misalnya dia bentuknya elips kayak gini, berarti di bawah permukaan dia itu merupakan respon dari 2 dimensi. Nah, untuk respon 3 dimensi kita tahu itu 2 atau 3 dimensi. Nah, di polar diagram ini, kalau kalian ekspor plot parameternya, dia itu ada yang namanya skew angle. Skew angle itu SKEW. Nah, itu kalau misalnya dia lebih besar dari 3 derajat skew angle, berarti udah dipastikan responnya itu pada frekuensi tersebut itu merupakan respon dari 3 dimensi. Nah, terus kalau misalnya dia di bawah 3 derajat atau sama dengan 0, itu bisa 1 dimensi atau 2 dimensi tergantung dari bentuk elipsitasnya gitu. Dia bentuknya bulat berarti 1 dimensi, kalau misalnya agak elips berarti dia 2 dimensi gitu. Nah, dari sini juga kalian bisa istilahnya ngelakuin preliminary lah. Ada penilaian awal gitu. Kalian bisa nge-assess kalau misalnya keseluruhan data ini cocok nggak sih kalau misalnya kita ngelakuin 2D inversi gitu. Apa strukturnya terlalu kompleks sehingga nggak bisa dilakukan di 2 dimensi, jadi harusnya jadi 3 dimensi. Apa malah kalian bisa ngelakuin inversi 2 dimensi, kalian bisa bikin itu sebagai benchmark atau sebagai baseline, terus kalian angkat hal itu ke 3 dimensi buat sebagai model awal, itu juga bisa. Jadi tergantung interpretasi kalian. Terus habis itu bisa kalian save ya. Jadi bisa kalian buka-buka lagi, bisa dibuka di open lagi. Nah, terus ada satu lagi yang saya bilang tadi, induction arrow. Jadi induction arrow itu akhirnya saya pakai yang WIS convention gitu. Jadi induction arrow itu awalnya itu bentuknya gini. Ada yang biru sama ada yang merah. Nah, kebanyakan perangkat lunak atau software itu bikinnya yang merah itu yang real komponennya. Yang kita turunin dari keeper itu. Nah, terus kalau misalnya biru itu yang imaginary. Nah, ini tanda-tandanya ini si pendek atau jauhnya dan arahnya si panah ini ada artinya gitu. Kalau misalnya panjang berarti dia sangat dekat dengan konduktor gitu. Kalau misalnya pendek berarti dia jauh dari konduktor. Seperti kayak gitu. Nah, berarti ini kan pointing away dari konduktor, kita pakai WIS convention. Nah, kalau misalnya pada frekuensi yang 0,1 Hz ini, berarti konduktornya itu ada di sebelah sini. Ini apa namanya? Southwest, ada di barat daya. Nah, terus untuk memastikan secara regional atau secara keseluruhan data itu arah resistivitasnya kemana, arah induction arrow-nya kemana, ya biasanya kalian bikin satu gitu. Caranya masih sama kayak tadi. Kalian pilih new map. Kalau yang tadi polar diagram, kalian pilihnya yang induction arrow. Terus kalian specify. Misalnya data kalian itu broadband dari 10.000 Hz sampai 10⁻⁴ Hz, ya itu berarti kalian per satu decade aja bikinnya. Misalnya bikinnya 1, terus udah bikin petanya 1, terus kalian bikin 10, terus habis itu 100, terus habis itu kalian bikin 0,1, 0,01, terus bikin juga 0,001. Ntar jadinya bentuknya kayak gini.
Jadi kalian bisa ngeliat perubahannya gitu. Ini tuh bisa dibikin GIF gitu loh. Ntar saya ganti dulu. Terus kalian juga bisa milih display optionnya, kalian mau tunjukin yang realnya doang atau yang imaginary-nya doang. Terserah. Iya, untuk yang Parkinson Convention itu bedanya sama Wish, kalau misalnya ini kan pakainya Wish ya, dimana yang real arrow-nya yang warna merah ini dia menjauhi konduktor. Nah, kalau misalnya yang Parkinson, dia itu yang merah ini mendekati konduktor. Jadi kalian harus ganti display option-nya itu jadinya reverse untuk konduktor. Tapi nggak direkomendasi kalau misalnya kalian kurang paham, jadi pakai default aja. Lebih kebiasaan aja. Jadi bahkan sebelum ngelakuin pemodelan ya, nggak langsung modelin gitu. Sebenarnya banyak gitu yang dilakuin. Kalian bisa back and forth, maksudnya kalian udah melihat gitu ini, oh, oke, kita punya strike arahnya northeast, southwest. Nah, terus ternyata pas dimodelin hasilnya jelek, terus berarti kalian harus balik lagi ke data awal buat nge-masking lagi. Itu bisa kalian lakuin secara bolak-balik gitu. Jadi nggak selalu runtut gitu. Cuma ya runtut yang pasti kalian pertama ya harus smoothing dulu. Smoothing sama masking sih. Nah, terus kalian bisa bikin ininya. Kelihatan kan, pokoknya frekuensi tinggi itu berarti dekat dengan permukaan ya. Berarti kalau misalnya ngeliat induction arrow yang ini kan dia, kalian bisa bikin GIF respon dia per frekuensi itu kayak gimana. Kalau makin dalam, ternyata makin nggak beraturan biasanya. Makin dalam biasanya nggak makin beraturan. Cuma di data ini, di sampel data ini, dia kebanyakan beraturan. Dimana beraturannya itu kalau misalnya ini kan kalau misalnya kita ngepetain kan dia bentuknya induction arrow tuh seperti ini ya, biru sama merah ya. Kalau kita pakai Wish convention kan ya kalian daripada bingung, ada baiknya kalian matiin aja yang si imaginary arrow-nya. Nah, kalau kayak gini kan kelihatan. Misalnya ini dari frekuensi tinggi, dari sini, ke sini, ke sini. Terus dia ke 0,1, 0,01, 0,01. Kecenderungannya, kebanyakan data, itu dia menjauhi konduktor, arah panahnya itu dia menuju ke northeast, ke sana. Berarti konduktornya ada di sebelah sini. Nah, ini sebenarnya logikanya ini masuk. Kenapa masuk? Karena ini kebetulan ngambilnya datanya kan di Amerika, di Idaho. Ini dia di bagian barat, dari Sentral Amerika. Berarti di baratnya itu kan ada laut ya. Laut itu merupakan konduktor, yaitu 0,3, resistitivitasnya 0,3 ohmmeter. Jadi ya jelas arrow-nya itu pasti arahnya ke situ gitu. Menjauhi dari konduktor yang ada di sebelah, di barat daya ini gitu. Nah, terus gimana sih kita cara buat nentuin strike-nya gitu. Nah, karena kalau misalnya kalian udah nemuin kebanyakan induction arrow-nya itu arahnya itu adalah northeast southwest, berarti kalian rotasi datanya ke northeast dan southwest. Nah, habis kalian rotasi datanya ke northeast dan southwest, kalian bikin profile itu perpendicular atau tegak lurus terhadap data tersebut. Makanya saya bikin profile itu kayak gini. Rotasi datanya ini kan saya nggak ngelakuin perhitungan kuantitatif ya. Maksudnya ini jangan dicontoh ya. Tapi kalau misalnya bisa kalian ngelakuin perhitungan kuantitatif di mana kalian ekstrak nilai induction error-nya ini degree-nya kemana, terus kalian ngambil median, mean atau modusnya, terus biar bisa kalian tahu gitu ini dominasinya itu kemana gitu, dominasi si arah strike-nya. Nah, saya tahu ini kebanyakannya itu ya arahnya ke northeast sama southwest gitu. Tapi kan untuk rotasinya kemana kan saya nggak tahu kan. Angka tepatnya berapa, bisa 45, bisa 30, bisa 25 gitu. Itu saran saya ada baiknya kalian nge-export ED yang baru, masukin Excel, terus kalian plot di diagram biar lebih yakin. Nah, untuk ini kita anggap lah, karena kebanyakan data itu
hampir motong garis diagonal yang ini, kita anggap dia sebagai 45 ya, 45 derajat. Jadi kita rotasi 45 derajat, terus kita ngambil profil nanti tegak lurus dari 45 derajat, titik sini. Oh ya, kebetulan ini juga datanya data 3 dimensi, jadi mereka nggak khawatir untuk stasiunan di sebelah sini. Karena saya cuma bisa nge-slice pasti di beberapa slicing doang di sini. Yang di sini saya nggak bisa nge-slicing gitu. Karena udah menyalahi asumsi inversi 2D tadi. Terus kalau misalnya udah, ingat ya, 45 derajat ya, datanya kita rotasi. Kita balik lagi ke sounding. Terus kita pakai batch procedure. Terus kita rotation. Rotationnya untuk all user define titiknya 45. Nah, kalau misalnya udah, kalian balik, terus kalian ke peta. Kalian lihat elevasinya, habis itu bikin profil. Nah, profil itu kayak mana? Di Maps itu kalian bisa bikin profil, caranya ke menu profil, habis itu go to profile mode, habis itu add profile trace, karena tadi saya bikin arahnya ke sini ya, datanya udah saya rotasi ke sini ya. Oh ya, rotasinya ini tuh dia dari 0 sampai 180 derajat ya. Jadi kalau misalnya kalian ngerotasi 45 derajat, itu sama aja hasilnya dengan kalian ngerotasi 45 tambah 180 itu 225. Sama aja dengan data 225 derajat. Gitu loh. Jadi 45 sama 225 derajat itu bakalan ngasilin kurva yang sama. Terus bikin profilnya, kalian klik kiri dulu di sini. Habis itu di akhir ini kalian klik kanan. Misalnya kalian bikin nama lainnya itu L01, L-nya stands for line. Terus ini baru profilnya doang. Kalian belum milih station yang dipilih. Nah, untuk masukin station ke dalam profil ini, kalian bisa pakai mouse selection atau band selection. Saya lebih senang pakai band selection dulu. Oke, ini kayaknya kejauhan bikin profil, tapi nggak apa-apa deh. Terus misalnya kalian mau masukin atau mau ngeluarin titik yang ada di band selection ini, kalian bisa pakai mouse selection. Bisa dinyalain atau bisa dimatiin kayak gini. Ya kalau misalnya udah, file terus save all aja. Nah kalau misalnya udah, nah baru deh kita ke sounding lagi ke sounding, habis itu open station from map. Nah kalau udah di sini kalian bisa milih stationnya di yang station yang mau kalian edit atau yang mau kalian modelin satu dimensi itu yang di profilnya aja dulu gitu. Misalnya boleh semuanya tergantung kerajinan kalian. Nah, terus kalian akhirnya ngelakuin yang namanya QC ulang. Kayak data-data mana yang layak untuk dimasukin, mana yang enggak gitu. Akhirnya kayak kalian akhirnya tahu kayak untuk di profile yang tadi kalian bikin, kalau misalnya ini dimasukin ke ini itu pasti hasilnya bakalan lucu. Karena ini nggak sesuai dengan data tetangganya di mana. Terus ditambah juga observe point-nya sama trend line smoothing-nya itu jauh banget gitu. Nah ini karena kebanyakan data ini kayaknya ini di daerah yang penuh dengan generator ini atau subway station, kereta bawah tanah atau tram, itu semuanya hancur. Jadi untuk stasiun MHE 7 mungkin bakalan kita keluarin dari profile ya. Karena ini udah pasti dihilangin semua ini. Kita hilangin segini aja yang nggak jelas aja udah kayak gitu. Ditambah kenaikannya nggak istilahnya terlalu tajam kenaikannya. Terus saya juga bilang tadi kalau misalnya fasenya dekat sama 0 berarti dia dekat sama noise kan, atau dia menghasilkan fase negatif. Fase dekat atau 0 atau negatif itu cenderung diakibatkan oleh noise. Maksudnya jatuh ke negatif yang bagian
YX atau TM. Terus yang X-nya jatuhnya kan 0. Berarti udah bisa dipastikan sebenarnya datanya nggak usah dipakai. MHE7 kita apa namanya, kita exclude dari ini model. Ini juga mungkin oke, ini agak agak menjebak ya. Soalnya kalau misalnya kita ngilangin yang ini, ntar di tengah jadinya garis. Nah, sementara kalau misalnya kita mask YX-nya doang, yang si birunya doang, nah, kita punya data tiba-tiba bentuknya dari awal kurva, di tengah dikit jadi garis, terus tajam ke sini gitu. Enggak masuk akal kurvanya. Karena se-ekstrim apapun geologinya, kalau misalnya kalian ngelakuin forward modeling ya, kalian bikin synthetic model, kalian mau bikin se-kompleks apapun itu modelnya, kalau misalnya kalian ubah itu model jadi data, itu datanya itu pasti bakal selalu ada perubahan yang istilahnya nggak tiba-tiba gitu, nggak tiba-tiba dari lurus gini terus tiba-tiba naik, enggak, pasti dia smooth, seenggaknya bergelombang dikit lah, naiknya pelan-pelan gitu. Itu data empty, dia nggak mungkin secara tiba-tiba. Jadi udah pasti ini juga dihilangin yang 07 sama 8 sebelahan ya. Terus 7, 8 kita hilangin. Terus mungkin yang bisa kita modify itu yang ini 6, 3 sama ini MH0, MH6, MH3. Mungkin ini bisa kita selamatkan lah, kita edit. Oke, saya rasa cukup sih. Walaupun ya ini pasti bias sebenarnya. Ini ada saturasi, jadi dia naikin nilai resistivity-nya. Tapi ini cukup sih kayaknya. Buat lebih meyakinkan, mungkin ini kita hilangin aja. Terus, nah seperti yang saya bilang gitu, ini subjektif banget kan. Kalian mungkin kalau misalnya nonton video ini terus, kayaknya nggak usah dimatiin yang itu deh gitu. Atau kayaknya yang ini semua juga harus dimatiin deh gitu. Itu benar-benar subjektif gitu, tinggal kalian mempertanggungjawabkan aja gimana. Atau kalian mau lihat dari perspektif lain, dari perspektif tippernya, ini berarti dia punya vertical coil dia. Kalau misalnya tipper kayak gini kan berarti tippernya juga bisa jatuh di mana-mana gitu. Jadi kalian matiin tipper yang aneh-aneh kayak gini. Yang error barnya udah tinggi kalian matiin. Nah, data kalian tinggal segitu. Itu nggak apa-apa juga. Karena kalian bisa mengacu pada tippernya juga. Tippernya punya error barnya tinggi. Ini yang TM-nya terlalu turun ya. Biasanya kalau misalnya kalian matiin yang fase yang terlalu turun gini, biasanya ntar langsung naik. Nah, kayak gitu. Ini udah bisa bilang oke lah. Karena saya juga nggak tahu kualitas datanya, meragukan kalau bagi saya. Nah, sebenarnya kalian juga bisa lihat tuh, si smoothing kurva ini sebenarnya dia nggak setuju juga sama si observe-nya gitu. Dia maunya segini, dengan error flow yang kita setting tadi, dia maunya segini gitu. Sama yang si T atau XY-nya juga dia maunya segini gitu. Atau kalau misalnya ini kita hilangin mungkin, nah, dia agak naik sini gitu. Intinya datanya itu sebenarnya nggak sampai sejauh ini. Cuma kalian nggak boleh, tetap ya, kalian nggak boleh narik ini data ke bawah, ikutin smoothingnya nggak. Karena kalau kalian matiin atau nyalain satu kurva itu bakalan berubah juga smoothingnya. Jadi nggak konsisten gitu. Sebenarnya saya pengen itu subjektif kan, karena ini data ini tuh benar-benar kepercayaannya tuh rendah gitu. Dia punya error bar tinggi di bagian elektriknya, berarti dia terpengaruhi oleh biasanya power line atau power grid. Terus yang
si TM modenya atau yang didominasi oleh magnetic field-nya ini dia cenderung lebih resistif gitu. Jadi ada saturasi. Pengennya sih ya ini kurvanya tuh agak gini lah gitu. Tapi enggak deh, saya nggak usah ngapa-ngapain deh. Ini sebenarnya kalau misalnya bisa nggak usah dipakai, tapi karena kekurangan data jadi mendingan dipakai gitu. Saya butuh data ini. Sama ini mungkin terakhir. Oke. Subjektif banget kan? Bisa jadi pertanyaan gitu nanti dimanapun kalian berada gitu. Kenapa pilihnya gini, kenapa pilihnya gitu. Jadi hal sesimpel cuma nyalain atau matiin suatu data point. Tapi karena ini purpose untuk belajar, biar kalian explore sendiri. Tapi kalau saya pribadi mendingan data yang ini nggak usah dipakai daripada mengundang banyak pertanyaan. Jadi kita ada data yang nggak dipakai. Nah, buat matiin data yang nggak dipakai, kita ke profile mode lagi, kan? Terus biar tahu stationnya kita nyalain aja. 7 sama 8. Oke, susah kan. Oke, ternyata bukan 8 yang itu, tapi 8. Kita balik lagi. Profile mode. Apa yang ini sama yang udah. Ya, 3 data. Oke, kalau misalnya udah, terus kita bisa cek sounding, open from map. Nah, ini kita biasanya pertama sebelum ngelakuin 2D itu kita bisa benchmark dulu karena kita terbatas di 2D, benchmarknya dari 1D-nya gitu. Nah, untuk 1D-nya karena kalian udah rotasi, itu bebas kalian mau pilih TE atau TM. Nah, kalau misalnya TE-nya terlalu bermasalah, misalnya terlalu banyak noise, ya kalian bisa pakai TM-nya aja. Sama juga di 2 dimensi juga gitu kalian versinya. Kalian bisa milih TE, TM atau TE-nya doang atau TM-nya doang. Atau HZ-nya doang juga bisa gitu. Jadi tergantung kebutuhan kalian sama keadaan data tuh kayak mana. Nah, untuk yang ini kita modelin 1D dulu, pilih line yang ini, terus open. Ini kan udah kalian open, terus kalian lihat lagi secara vertikal ini kayak mana. Nah, ini karena dia contoh kasusnya itu geothermal. Nah, kalau misalnya di geothermal itu biasanya kalau misalnya untuk 1D dia cenderung pakainya TE. Kenapa TE? Karena di beberapa paper kayak papernya siapa ya, Triana kalau nggak salah, kayak di paper dia tuh dia di state di abstrak ini TE ini bagus untuk memetakan lateral conductivity atau lateral discontinuity-nya tuh bagus. Sementara kalau misalnya TM dia lebih cenderung ke vertikalnya. Nah, TE sebentar. TM mode produce vertical resistivity contrast. Terus kalau TM itu high resistivity southwest and center. Oh, berarti yang TA ini lebih ke secara vertikal, secara alat ya. Dia lebih secara vertikal resistivity-nya, sementara TM ini secara lateral. Nah, terus kalian bisa modeling. Cara modelingnya itu tinggal pilih aja 1D modeling gitu. Nah, tadi kita ada TI, TM, terus kalian bisa milih. Nah, di bawah kurva ini kalian bisa milih nih. Ada mode TI, TM, sama inv. Inv itu invarian ya. Terus ada observe curve-nya bisa pakai edit atau bisa pakai yang smoothing. Kalau saya pribadi lebih senang pakai yang smoothing karena lebih enak dilihat. Nilainya sama seperti yang saya bilang tadi. Asalkan data poinnya itu baik, pasti trendline-nya itu udah representatif. Saya bisa pakai observe curve yang smooth, terus modelnya biasanya pakai TI. Kalau misalnya untuk geothermal ya pada umumnya biasanya pakai TI. Nah, kalau invarian ini sendiri ada 2 definisi invarian itu.
Kalau menurut preferensi agar wall ini, dia ada 2 invarian itu, ada impedansi average, ya itu berarti ya tinggal di average aja gitu. Si X-nya dikurangin YX dibagi 2, atau yang efektif. Ini tensornya lebih ribet lagi, akar dari X Y dikurangin ZX YX. Nah, kalau misalnya yang di Winjiling, ya saya yakin banget ini dia makainya yang invarian ini merupakan yang Z atau Z average atau yang rata-rata. Karena ini TI-nya, ini TM-nya, nanti pasti invariannya itu di tengah-tengah sini. Nah, tengah sini. Nah, berarti dia pakainya average. Nah, kalau misalnya karena kita studi kasus geothermal yang mountain home, saya pakainya yang TI. Ini modelingnya bisa auto, bisa kita guess dulu, terus itu kita run. Udah. Kalau misalnya ada beberapa bagian yang belum cocok, kalian bisa ngelakuin yang namanya klik kiri di bagian ini, terus kalian insert layer 1, terus kalian bisa naikin atau bisa turunin. Nah, untuk pemodelan satu dimensi ini sifatnya non-unik ya. Non-unik itu artinya dalam satu ketebalan ini, kalian bisa bikin beberapa kombinasi gitu. Misalnya kalau ketebalannya kayak gini, kalian bisa bikin kombinasi yang ngasilin kurvanya yang sama gitu. Tapi kalau misalnya bikinnya kayak gini. Nah, itu ntar bakalan sama. Yang ini nyentuh gara-gara saya bikin ini tadi gitu. Ini solusi non-unik namanya. Kalau misalnya untuk pemodelan untuk lebih jelasnya ya, sebenarnya udah banyak penjelasan MT gitu yang lebih jelas dari saya. Banyak referensi yang bisa kalian lihat nih. Ada punyanya Pak Hendra Grandis juga bisa kalian lihat. Ini bagus banget. Ini yang saya bilang tadi, dia solusinya non-unik. Ini dia digambar secara baik sama Pak Grandis nih. Dalam ketebalan segini, yaitu dia bisa ngasilin kurva dengan model yang hampir sama, cuma dia memiliki resistivitas dan ketebalan yang berbeda-beda gitu. Itu namanya non-unique solution. Di geofisika tuh banyak banget ditemuin yang kayak gitu. Kita bisa ngeliat punyanya HMG juga, mereka juga, oh nggak ada HMG deh, ini yang punya ITS. Oh HMG juga ada. Saya juga nonton, udah lama tapi. Buat pemodelan MT gitu. Ah iya, Okamnya nggak ada ya. Kami bikin dulu 25 compute. Nah ini oke. Dia berusaha semaksimal mungkin gimana caranya line calculated dia itu bakalan sama kayak yang observe. Jadi hasilnya itu multi layer kayak gini. Padahal ini kita bisa ngitung sebagai satu layer gitu. Dari sini ke sini kan sama aja kayak dari maksudnya dari bagian ini sampai sini itu bisa kita bilang jadi 2 layer gitu. Layer pertama yang tinggi terus tiba-tiba dia rendah. Kita bisa bedain ketebalannya di pertemuan antara resistivitas yang ini sama resistivitas yang ini. Nah ini multi layer tapi hasilnya sama sebenarnya. Nah, biasanya kalau misalnya kalian kebingungan gitu buat ngelakuin pemodelan untuk yang 1D-nya sebagai benchmark ya misalnya, sebagai dasar gitu ya bisa pakai Ocam buat bantuan jalannya gitu. Karena kalian lihat aja yang mendominasi yang mana gitu. Itu pasti ini di bawah, terus mungkin ini udah agak ke atas sedikit, terus habis itu baru turun. Nah kalau misalnya yang bagian layer atas sama layer bawah dari pemodelan 1D ini dia nilainya arbitrary ya. Artinya dia bisa berubah sesuai keadaan karena ini yang atas dan bawah itu nilainya yang benar-benar nggak pasti gitu. Bisa berubah, bisa tinggi banget hasilnya, tapi nggak berubah secara signifikan dari calculated responnya. Itu bisa kecil banget gitu. Ini nilainya arbitrary. Kalian bisa guess, terus kalian bisa run, hasilnya jadi kayak gini. Terus kalian juga kalau misalnya kayak kalau misalnya saya run tadi kan row segini kan kegedean, row-nya itu sekitar 1000. Kalian bisa turunin aja, coba kalian turunin.
Terus habis itu kalian lock row-nya, fix row. Jadi ntar dia tinggal ganti ketebalan atas dan bawahnya ini sama dia sendiri, punya nyocokinnya kemana gitu. Nah, saya akhirnya punya kurva TE yang fit antara observe sama calculated-nya. Nah, ini kalian lakuin sepanjang line yang tadi udah kalian pilih gitu loh. Saya nggak ngelakuin itu secara satu-satu ya. Jadi saya mungkin pakai cara auto aja. Tapi kalau misalnya kalian ada di suatu kerjaan yang mengharuskan kalian bikin satu-satu, ya lakuin satu-satu. Tapi bisa dibantu dengan otomatis di awal. Gitu. Ini karena ini sebagai contoh, ya saya udah ngasih contoh gimana pemodelan 1D. Kenapa pakai TE, kenapa pakai TM gitu. Umumnya yang saya bilang tadi, kalau TE kita pakainya untuk geothermal biasanya karena dia bagus untuk memetain konduktivitas secara berdasarkan paper tadi ya, secara vertikal, dan dia itu menerus secara horizontal. Nah, kalau misalnya TM, dia untuk yang lateralnya, untuk delineasi batas secara map view atau secara horizontal. Nah, untuk invarian biasanya kalian buat QC atau konsistensi data gitu antar stasiun. Jadi kalau misalnya kurva invariannya itu antar stasiun yang dekat, ibaratnya 200 meter gitu antar stasiunnya, tapi kurvanya jauh, nah itu ada dua kemungkinan, antara memang geologinya seperti itu sehingga menghasilkan data yang berbeda, atau emang ada kesalahan di akuisisi atau data prosesing. Nah, itu bisa buat jadi nilai QC juga. Oke, karena udah, saya rasa udah ya. Udah hampir semua fit. Ini saya turunin biar enak ya. Kalau misalnya udah, kalian bisa ke exception buat itu, karena MT itu kan dia kan resistivitas untuk yang 1D kan dia kan variasinya terhadap kedalaman. Nah, kalau misalnya antar stasiun variasinya kayak mana sih gitu. Jadi kayak semacam interpolasi. Emang interpolasi sih. Interpolasi, nggak mungkin ini suatu ini. Apa namanya? Nggak mungkin inversi. Maksudnya inversinya 1D itu sendiri-sendiri, habis itu diinterpretasi. Nah, ini jadinya kayak gini. Mungkin belum kurang akurat ya. Kalian bisa ganti konturnya di bagian grid coloring. Biasanya kalau misalnya di geothermal itu orang-orang tuh nge-reverse. Konvensinya sih kayaknya kayak gini ya, walaupun nggak tertulis, tapi di reverse gitu. Yang konduktif itu malah warnanya merah. Terus kalau misalnya resistif warnanya biru. Oke. Nah ini kayaknya ini dari Bostik doang deh. Ini bukan dari data kali ini sih. Sorry. Karena belum saya ganti. Nah ini untuk untuk exception-nya ya. Saya nggak ngelakuin itu secara maksudnya nggak ngelakuin sepanjang profil ini nggak satu-satu. Makanya ada perbedaan yang di bagian kayak ini nih, 3 stasiun di tempat ini beda banget kan. Kalau yang di samping-sampingnya saya rasa ini cukup match ya antara Bostik sama yang saya modelin gitu. Ini Bostik nih yang di belakang nih. Yang di belakang itu Bostik, yang ini tuh layer yang dari kita bikin tadi. Nah, dari sini kalian bisa ngelihat gitu. Bisa ngelakuin bisa ngelakuin ini ya, penilaian gitu atau assessment gitu di awal, bentukan bawah permukaannya kayak mana gitu. Nah, ini bisa jadi masalah kalau misalnya 1D-nya itu nggak cocok sama 2D-nya gitu. Pada kebanyakan kasus sih biasanya cocok gitu. Cuma kalau misalnya struktur 3D-nya lebih prefer dibandingkan 2D-nya, itu nanti 2D sama 1D pasti nggak bakal ketemu gitu loh. Ini juga saya ngerti ya kenapa banget sampai 9.000 meter baru ketemu konduktif.
10 itu di kuning, itu di sini. Dalam banget konduktifnya gitu. Ya ini karena saya ngasal tadi itu. Di modeling. Tapi maksudnya yang dilakuin tuh seperti ini gitu. Kalian harus nyocok-nyocokin antara pemodelan 1D sama bostiknya tuh gimana. Yang sesuai dengan model kalian gitu. Tinggal mempertanggungjawabkan aja gimana.